kalau kita sebagai orang tua mengalami kelelahan, bahkan kurang tidur saja ketika malam hari, itu akan membuat mood kita berantakan. Ketika anak kita melakukan kesalahan sangat kecil, bahkan itu akan membuat kita terpicu untuk meledak dan juga berteriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan seluruh sahabat Sakura. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik setiap harinya. Oke, kalau sebelumnya kita membahas tentang berteriak, normal gak sih kalau kita berteriak dan apa efek psikologisnya untuk anak-anak kita? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai orang tua memberhentikan kebiasaan kita berteriak kepada anak. Ya, sekuat apapun kita berusaha menghindarinya dan berkomitmen untuk tidak berteriak pada anak-anak kita, kadangkala ketika kita merasa frustasi, lelah selelah-lelahnya, dan juga kemudian banyak sekali tekanan, kita suka tidak sadar melakukan itu secara refleks. Bahkan menurut Dr. Laura Markham dalam bukunya Peaceful Parents, Happy Kids, How to Stop Yelling and Start Connecting, di mana kalau kita sebagai orang tua mengalami kelelahan, bahkan kurang tidur saja ketika malam hari, itu akan membuat mood kita berantakan. Ketika anak kita melakukan kesalahan sangat kecil, bahkan itu akan membuat kita terpicu untuk meledak dan juga berteriak. Maka beliau memberikan beberapa tips untuk orang tua bagaimana cara untuk stop kebiasaan berteriak pada anak. Yang pertama, yaitu ketika kita merasa bahwa suara kita atau volume dari suara kita sudah lebih keras dan lebih tinggi dari biasanya, maka berhenti mengucapkan apapun. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mengambil nafas dalam-dalam dan berpikir rileks agar kita bisa memadamkan api dalam diri kita sendiri. Masih ingat bagaimana teorinya Dr. Laura Markham, stop, drop, and breathe di episode sebelumnya? Nah, itu kita gunakan pada tahap ini juga, dimana kita berhenti dulu, kemudian kita alihkan dulu, dan setelah itu kita mengatur pola pernafasan kita agar kita kembali tenang. Tundalah respon kita terhadap suatu hal yang memicu kita. Jika kita sudah sadar bahwa itu bisa memicu kita, maka kita harus menunda respon kita agar kita bisa merasa lebih tenang lagi. Dan kita bisa menggunakan cara, kalau kita lagi emosi atau kita sedang terpicu, kita bisa keluar ruangan, mencari udara sebentar untuk mengatur pola pernafasan kita, dan juga kita bisa diam di tempat tetapi sambil mengatur nafas kita, ambil nafas panjang untuk membuat diri kita merasa lebih tenang. Ya, karena gini, anak-anak itu melakukan suatu hal yang memicu kita dan membuat kita kesal, sebal, seperti itu. Tapi bukan berarti kita juga harus membalasnya atau meresponnya dengan hal yang menyebalkan juga. Yang kedua, akui dalam diri kita bahwa berteriak bukanlah sebuah komunikasi. Tegas bukan berarti harus galak, dalam arti yang kita harus membentak atau berteriak untuk hal-hal kecil. Jadi stop untuk berteriak dengan hal-hal yang mereka buat, padahal itu hanya terkesan yang kecil saja. Karena ketika kita berteriak, maka itu memang membuat mereka akan mendengar dan merasa seolah-olah menuruti kita, padahal itu hanya membuat anggapan dalam diri mereka kita sebagai orang tua yang cerewet dengan hal-hal kecil, dan justru malah membuat mereka menjauhi kita. Dan contohnya yang sering kita untuk hal kecil, misal anak kita sedang main game, terus kemudian kita mengatakan berhenti main game, padahal kita bisa merubahnya dengan, nah yuk berhenti dulu yuk main gamenya, sekarang kita makan. Karena biar bisa lebih
kita enak menyampaikannya daripada kita harus menggunakan kata dengan intonasi berteriak. Makanya kenapa banyak anak-anak kita yang lebih nurut sama orang lain dan bahkan lebih percaya sama orang lain dibanding orang tuanya. Karena mungkin alih-alih kita membuat mereka disiplin atau mendengarkan omongan kita, justru itu akan membuat mereka merasa bahwa orang tuanya itu cerewet, dan lebih parahnya mereka akan berbohong demi menghindari teriakan kita. Karena menurut Dr. Laura Markham, bahwa berteriak pada anak itu tidak akan mengubah anak itu baik luar maupun dalam. Mereka mungkin hanya terlihat di luar, tetapi untuk di dalamnya mereka akan timbul rasa ketidakpercayaan kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah kita sadari dan pahami polanya, dan kita buat komitmen dalam diri untuk berhenti berteriak pada anak. Ya, seperti kebiasaan buruk kita yang lainnya juga, berteriak juga kita harus memiliki komitmen yang luar biasa, harus bisa membuat semacam runtutan kejadian kita tulis ketika kita marah, kita berteriak, kita catat setiap kita marah atau kita berteriak berapa durasinya, sebabnya apa, dan bagaimana level marah kita. Itu akan sangat membantu kita dalam berintrospeksi diri. Pelajari polanya dan waspadai ketika mungkin Anda sudah merasa bahwa oh ini pasti saya bakal terpicu nih. Nah, ketika kita merasa sudah seperti itu, maka kita mulai mengatur diri kita, manajemen emosi kita, dan pasti dari sisi anak sendiri akan melihat bahwa nih pasti mamaku bakal marah nih, pasti ayahku bakal marah nih. Nah, ketika itu kita bisa membuat kejutan kepada mereka yang biasanya kita mungkin bisa berteriak, yang kita langsung marah. Kita buat respon yang berbeda untuk lebih memahami mereka dan membuat mereka lebih tenang dan tidak merasa terancam. Ya, yang selanjutnya adalah tanamkan dalam diri kita bahwa anak itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, kenapa? Karena kalau kita sering berteriak, maka anak itu akan memiliki mindset bahwa oh, kalau kita mau menyelesaikan masalah harus dengan berteriak. Itu semua pasti selesai dan orang pasti akan ngedengerin saya nih. Nah, itu dalam mindset mereka. Dan itu akan membuat mereka mengikuti polanya kita. Ketika ada yang memicu marah mereka, maka mereka akan berteriak untuk membuat orang itu mendengarkan mereka. Jadi, ketika kita berteriak dengan mereka, bisa jadi lambat laun mereka akan menyamakan nadanya ketika kita berbicara dengan mereka. Menurut Dr. Laura Markham, bahwa ketika seorang anak diteriaki oleh orang tuanya, itu mungkin tidak akan merusak otak anak tersebut, tapi akan mengubahnya. Karena menurut beliau, ketika seorang anak diteriaki oleh orang tuanya, maka respon neurotransmitter akan mengirimkan biokimia, sehingga itu akan membangun jalur syaraf anak untuk menenangkan diri mereka. Dan yang terakhir adalah bergegas meminta maaf setelah kita sadar bahwa kita keceplosan berteriak sama anak kita. Nah, kenapa harus meminta maaf? Karena mungkin secara tidak sengaja kita sebagai orang tua berteriak pada anak-anak kita, maka kita bisa sampaikan kepada mereka permintaan maaf secara lisan ataupun dengan memeluk mereka secara langsung, agar mereka melihat bahwa kita bertanggung jawab dengan emosi dan perasaan kita, sehingga mereka bisa melihat bagaimana sikap berbesar hati kita ketika kita melakukan kesalahan, dan juga sebenarnya menunjukkan pada mereka bahwa berteriak itu bukan hal yang benar. Menurut Dr. Laura Markham, ketika seorang anak diteriaki oleh orang tuanya dan itu membuat ia tidak mengedipkan mata ketika dimarahi, maka itu menandakan bahwa orang tuanya terlampau sering melakukan teriakan kepadanya. Jadi, jangan ragu ya ayah bunda dan sahabat Sakura untuk meminta maaf ketika kita merasa secara tidak sengaja berteriak kepada anak-anak kita.
Yuk ayah bunda dan sahabat Sakura, kita bulatkan tekad kita untuk berhenti berteriak kepada anak-anak kita. Jika hal tersebut dilakukan, maka itu akan bermanfaat untuk kita dan juga anak-anak kita. Maka itu akan melatih bagaimana manajemen emosi kita ketika kita menghadapi suatu kejadian yang kurang mengenakan dengan kita. Dan anak pun akan mengikuti bagaimana pola orang tuanya menghadapi suatu masalah. Betul, tidak ada orang tua yang mungkin sabar setiap waktu untuk menghadapi anak-anaknya, tetapi orang tua yang selalu merasa gagal untuk memperbaiki dirinya dan tidak berusaha untuk menstop kebiasaan berteriak itu menandakan bahwa kita belum memiliki pengasuhan yang produktif. Tapi seperti yang sudah sering kami sampaikan bahwa tidak ada rumus menjadi orang tua yang sempurna, karena sebenarnya orang tua itu sudah menjadi sosok yang cukup sempurna untuk anak-anaknya. Tapi kita berusaha untuk terus memperbaikinya bersama dengan belajar bersama. Jadi semangat ayah bunda dan untuk kita semua. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, maka jangan lupa di like, share, comment, and subscribe, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dan juga tips-tips parenting dari kita. Nantikan episode selanjutnya. Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.